percaya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami memperingati wafatnya saudara kami, Bapak Gregorius Yohanes Bambang Sugiarto yang 87 hari yang lalu, dan juga Bapak Yohanes Jayantoro yang terpanggil 2 tahun yang lalu. Ampunilah segala dosanya dengan sengsara putramu, dan bangkitkanlah dia agar ia pantas bertemu muka dengan Engkau dan berbahagia bersama Engkau di surga dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan diambil dari Ratapan bab 3 ayat 17 sampai dengan 20. Ketentraman telah hilang lenyap dari hatiku, aku tiada ingat lagi akan hari bahagia. Ujarku, kemuliaanku sudah musnah, demikian pula harapanku kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan akan kemalangan dan kegelisahanku, karena pedih dan pahitlah rasa hatiku. Kesusahanku terbayang terus dalam ingatanku, dan layulah jiwaku. Tetapi satu hal ini tetap kuingat. Inilah yang kuharapkan. Kasih karunia Tuhan belum habis, belum berakhirlah kerahimannya. Setiap pagi kuselami secara baru, besarlah kasih setiamu. Ujar hatiku, milik pusakaku ialah Allah, maka ku nanti-nantikan dia. Allah baik hati terhadap siapa saja yang mendambakannya, terhadap setiap orang yang mencari dia. Jadi, amat baiklah bila kita menantikan penyelamatan Allah dengan hati yang tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Aku terikat padanya, harapanku pada Allah. Terikat padanya, harapanku pada Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus takut? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ku terikat pada
harapanku pada Allah Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saja. Tuhan bersamamu. Nilai-nilai suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya padaku, tidak ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya padanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Sehat? Waras? Tadi yang sebagian yang di gereja udah waras. Yang tadi belum nyampe ke gereja, waras nggak? Yakin? Mari kita buktikan. Dia belum yakin soalnya, jadi harus dibuktikan dulu bahwa memang waras ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu ya kita mendapat kabar bahwa Mas Bambang, saya biasa manggil Mas Bambang, kalau suruh manggil Pak itu agak kaku gitu ya, makanya manggilnya Mas aja ya. Mendengar kabar dari Mas Bambang awalnya kritis waktu itu, lalu menurut terus akhirnya dia pergi untuk selama-lamanya seperti. Sebenarnya saya pengen waktu minggu kemarin itu hadir di sini untuk mendoakan beliau, melihat jenazahnya dan mendoakan beliau, tapi apa adanya ternyata minggu kemarin itu seminggu sudah full, dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan sampai hari Minggunya itu acara sudah penuh semua, jadwal sudah full. Jadi menurut manajer saya itu nggak ada waktu keluar lagi. Jangan senyum bilang manajer. Manajernya bukan siapa, manajernya ini. Di sini sudah full. Senin itu juga sudah ada misa arwah. Selasa waktu itu juga ada misa arwah, karena itu banyak misa arwah soalnya ingatan arwah 2 tahun, karena itu para korban COVID waktu itu ya, yang terakhir itu kan
mereka menjadi korban itu 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin Senin Selasa itu minggu kemarin saya ada misa peringatan arwah Senin Selasa. Lagunya itu sudah ada rentalan, dirental ke paroki Pemanukan. Jadi yang bisa dirental tuh mobil. Nomor juga bisa dirental. Hari ini kan saya dirental di sini. Rentalan, bukan mobil asli, bukan rumah asli, rumah rentalan. Lalu hari Kamis ya, walaupun Idul Adha waktu itu saya masih ada acara syukuran juga, bukan syukuran menyembelih kambing, bukan. Syukuran ada anak yang komuni pertama, tapi syukurannya dilaksanakan waktu Idul Adha itu, karena waktu hari Minggunya agak sulit katanya, banyak kegiatan, jadi dilaksanakan pas hari libur kemarin Idul Adha itu. Jumatnya juga ada misa karyawan di sana, karena gerejanya gereja buruk ya, jadi setiap Jumat itu ada misa karyawan. Sabtunya dirental lagi ke Jakarta kemarin, ada pemberkatan rumah di Cengkareng gitu ya. Minggunya bahkan juga ada acara, saya jadi pastor paroki, ada putra paroki 2 orang yang diterima di seminari Tengah, dan hari Minggu itu masuk seminari. Sebelumnya saya udah janji bahwa akan mengantarkan anak ini kalau masuk seminari, nanti saya anterin. Nah kemarin Minggu itu pas mereka jadwal masuk, jadi mau nggak mau ya nganterin. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu itu full. Disambung Senin Selasa kemarin itu juga masih ada acara. Jadi memang baru kosongnya hari ini. Hari ini pun juga kosongnya sebenarnya sore aja. Tadi pagi sampai siang itu masih ada pertemuan pastor-pastor Projo yang usia tabisan medium 25 tahun ke bawah di Purwakarta, dari jam 10 sampai jam setengah 1 tadi ya, sampai setengah 1. Jadi saya tadi bolos sedikit, jam 12 saya pergi duluan. Pada setengah 1 tuh acara yang paling puncak gitu, acara puncak pertemuan itu. Ya kan? pertemuan itu kan puncaknya apa acaranya? Maka itu yang ditunggu-tunggu ya, saya tinggalin, aduh, demikian. Yang 12 ini tadi yang langsung ke sini. Jam 4 sudah misa di gereja. Setelah misa selesai misa tadi sempat nengok Mas Bambang dulu, masih sehat-sehat katanya. Bu Titi tadi saya tengokin di makam, sehat-sehat katanya, nggak usah khawatir. Masih ada di makam. Terus tadi langsung kesini di makam. Ya itu permohonan maaf saya minggu kemarin nggak bisa datang ya. Padahal saya waktu 2 tahun yang lalu pindah ke Cikampek itu kan dengan sorak-sorai ya. Soalnya senang sekali saya di sana. Senang, nggak punya stasi, nggak punya sekolah, nggak kayak di sini kan. Stasi 2 ya terus ya, 3 nggak jadi. 1 dibuka. Padahal udah saya waris ini. Sengaja saya mau pindah, saya bikin stasi 1 lagi buat kamu. Ini stasi 2, sekolah ada. Di sana nggak ada stasi, nggak ada sekolah, cuma ada lingkungan 17. Bisa harian cuma Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis, terus Jumat karyawan, Sabtu ya misa Minggu, tapi kan Sabtu ada ya, sama misa Minggu sekali cuman. Kalau di sini kan misa Minggu 2 kali ya, Ciledug sama Babakan. Di sana sekali Minggu. Udah gitu, jadwalnya kayak gini, saya di sana berdua sekarang. Enak kan? Enak sekali. Di sini saya sendirian, di sana berdua. Kerjaan di sini
dikerjain sendiri, di sana saya kerjain berdua. Apalagi kalau Sabtu Minggu kan, kalau udah misa Sabtu, Minggunya bisa bangun siang. Nah ini Minggu ngapain bangun pagi ya? Lagi kalau misa Minggu, Sabtunya malam mingguan lah, jalan-jalan. Cuman di sana nggak ada kota ya, adanya hutan. Jadi malam minggunya di tengah hutan. Nggak sama monyet tapi yang hutan. Sebenarnya enak gitu di sana gitu. Tapi nggak tahu, ternyata padat juga acaranya. Banyak juga acaranya. Nggak sibuk, nggak. Kalau sibuk kan orang kerja, yang sibuk kan saya bukan kerja, saya pengangguran ya. Ya kalau hari Senin sampai Kamis kan saya nganggur. Beres bisa udah tidur sampai malam, ngangguran. Tapi ternyata bayangan saya waktu awal datang sana tuh enggak juga sih. Banyak acara kayak gitu tuh nggak tergoda. Tiap hari minggu kemarin full. Ya minggu ini lumayan lah. Ini besok malam itu masih udah ada misa arwah lagi di Cikampek sana. Jumatnya ya misa biasa, Sabtunya udah ke Bandung lagi. Ada pernikahan di Bandung. Jalan-jalan lagi. Jangan sirik sih orang jalan-jalan seneng kok sirik gitu loh. Ya itu padatnya jadwalnya kayak gitu tuh. Pengen tuh di sana tuh. Jangan tuh dekat rumah tuh. Gak bagus. Orang berdua kata dekat rumah jangan. Saya aja. Ya itulah padat, makanya minggu kemarin sorry benar bukannya nolak ya, bukan kita. Tapi soalnya ya sudah ada jadwal jadi nggak bisa ditinggalkan. Nah hari ini itu tadinya seharusnya Selasa 7 hari itu saya minta geserin, saya Selasa udah ada acara, Rabu saya kosong. Nah, makanya diadakannya hari ini 7 harian itu di hari ke-8. Jadi 7 harian di hari ke-8-nya bunda ya. Gitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, wafatnya Mas Bambang bagi saya memunculkan suatu penemuan yang buat saya mendasar. Ya. Saya agak sedikit tidak menerima kepergian Mas Bambang karena bagi saya dan saya rasa bagi beberapa orang, bukan beberapa orang, bagi kita semua, bagi paroki, bagi lingkungan, stasi-stasi yang ada di paroki ini, itu suatu kehilangan yang sangat besar. Kenapa? Karena sosok figur beliau itu masih sangat dibutuhkan. Saya bisa memberi banyak contoh siapa sih yang membutuhkan, gitu ya. Bisa saya runut satu-satunya biar nanti foto di depan itu cepat habis dan tidak bersisa. Soalnya khotbah saya agak panjang. Tadi diprotes di gereja semuanya khotbahnya cuma sebentar ya, nah, sekarang panjang. Tenang ada foto ya nanti. Masih banyak yang membutuhkan beliau di sini saat ini. Yang saya tahu dan ini pasti ada seorang ibu yang masih membutuhkan beliau, putranya terkasih, putranya tersayang. Saya merasakan waktu saya di sini, waktu saya datang, Ibu Titi itu sangat senang sekali. Pertama ketika 2 tahun ya dia, Mas Bambang full di sini. Ketika tahun pertama belum full, Mas Bambang di sini. Tahun kedua, tahun ketiga itu Mas Bambang full di sini. Itu Bu Titi senang karena selama ini sendirian aja ya di sini. Ya sendiri kan disuruh cari yang lain nggak mau. Saya 3 tahun nyariin buat Bu Titi nggak ada. Bu Titinya nggak mau. Jadi nanti mau. Enggak. Mas Bambang di sini kita senang berarti. Ada yang menemani.
ada teman aktif bersama di gereja. Ada yang menemani di rumah ini, jadi nggak kosong rumah ini. Ada ya yang diajak ngobrol mungkin apa ya? Ada yang berbagi cerita gitu. Seorang ibu yang masih membutuhkan. Sebenarnya kalau Tuhan ngasih waktu lebih lama lagi, pasti akan lebih senang lagi waktu itu gitu ya. Masih dibutuhkan di sini. Masih ada ibu yang sangat membutuhkan. Saya juga merasakan ada yang sudah sembuh tapi belum tahir, itu sangat membutuhkan. Terus senyum-senyumnya berkelihatan, siapa Bu? Saya nggak boleh nyebut nama kalau saya. Udah sembuh sih tapi belum tahir. Di kitab suci kan ada tuh penyakit apa? Yang harus selain disembuhkan juga ditahirkan, itu penyakit apa? Oh, yang merasa udah gini-gini aja. Kenapa sih bosan sih? Sorry. Nama. Butuh apa? Butuh kita diajarin ini, jadi pemazmur. Dan kita tahu kan Mas Bambang juga ahli di bidang itu. Masih sangat banyak, bukan cuman yang udah sembuh tapi belum lahir itu yang membutuhkan untuk dilatih mazmurnya. Masih banyak bibit-bibit lain pemazmur di paroki ini yang membutuhkan luluran atau dilatih menjadi pemazmur oleh Mas Bambang. Masih dibutuhkan. Bapak Ibu tahu atau enggak bahwa teks liturgi yang selama ini dari sejak paroki ini berdiri resmi jadi paroki sampai nggak tahu kemarin masih tadi teks paroki teks misa iya masih kan iya. Jadi teks liturgi itu yang Bapak Ibu kalau petugas itu dapat, kalau yang umat itu kan melihat tampilan di TV itu yang buat Mas Bambang. Ya. Dulu saya nggak tahu, saya perasaan sih tidak pernah minta Mas Bambang. Tapi sejak paroki diresmikan dan kita sudah tidak disuplai lagi lembaga liturgi dari BM. Karena apa? Karena Mas Bambang udah bikin. Tidak diminta, saya tidak minta waktu itu. Tiba-tiba Mas Bambang datang nih, Romo, ini pakai ini aja ya. Saya lihat, oke. Bikin. Dulu waktu awal-awal sebelum COVID itu kan masih difotokopi kan ya. Yang memfotokopi kan Mas Bambang sendiri loh itu. Dari sakunya sendiri. Pernah saya menanyakan, Mas gimana ini? Udah gak usah Romo, itu kolektor saya. Kolektor beliau. Jadi gak usah diganti. Membutuhkan. Sekarang yang ngetik siapa jadinya? Frater. Yang mudah-mudah udah ada syukur. Karena hasil ketikannya itu teks liturgi itu masih setiap minggu juga dikirimkan ke saya. Karena saya juga masih dipakai di sana. Jadi yang butuh bukan cuma di sini, saya juga di sana butuh. Umat di paroki sana juga pakai hasil karyanya Mas Bambang. Saya ingat kemarin saya berhenti itu waktu minggu biasa yang ke-12. Minggu biasa ke-12 itu udah gak dikirim sama beliau. Saya laprakan itu dan bikin. Karena sebenarnya saya pikir kemarin masih gitu lah. Walaupun saya udah dengar beliau udah sakit ya, tapi nggak menyangka saya masih betul. Selain Bapak Ibu di sini, selain Bunda Titi, saya juga masih betul. Gitu. Makanya ya saya merenungkan, Tuhan kenapa sih masih butuh loh kami ini. Tahun ini, tahun depan itu kita masuk tahun politik. Mas Bambang itu selain ahli di bidang-bidang liturgi, bidang seni, mazmur dan segala macamnya, juga expert. Dia punya jaringan luas di bidang kemasyarakatan karena dia adalah salah satu tokoh pemuda Katolik di Jawa Barat, tidak hanya di Kuskupan tapi di Jawa Barat.
Kemarin waktu beliau wafat, saya melihat di Facebook itu banyak para aktivis-aktivis pemuda Katolik itu yang mengucapkan bela sungkawa. Itu bukti bahwa memang beliau diakui keluasannya di bidang perpolitikan, khususnya bagi para pemuda Katolik yang sekarang itu adalah anak didiknya, ya. Dan banyak yang memberi kesaksian bahwa sebenarnya masih sangat dibutuhkan, apalagi di tahun-tahun politik ini. Beliau rupanya secara dekat itu masih tetap berkontak dengan anak-anak asuhnya juga masih sering banyak yang minta pertimbangan dan masukan dari beliau masalah-masalah politik. Jadi masih dibutuhkan, masih membutuhkan mereka. Seperti kita di sini masih membutuhkan. Ya. Cukup ya buktinya bahwa beliau masih dibutuhkan. Kalau tambahin lagi nanti tambah malam lagi. Tapinya yang terpenting, kita memang masih membutuhkan, saya, Bu Titi, Bapak Ibu, saudara-saudari, lingkungan paroki ini, paroki yang masih baru, masih makanya membutuhkan masukan dari beliau yang sudah malang melintang di tingkat kuskupan sebenarnya tingkatnya. Tapi karena pengalaman di tingkat kuskupan itu, jadi di sini masih banyak menjadi rujukan. Masih sangat dibutuhkan bagi paroki yang masih baru ini agar bisa berjalan dengan baik ke depannya. Tapi, tapinya ini yang harus kita sadari dan kita terima. Mau tidak mau, ini harus kita terima. Tapi rupanya Tuhan Bapak kita itu lebih membutuhkan beliau di sana, di tempatnya yang baru. Untuk jadi apa? Untuk membantu beliau menjadi pendoa bagi kita. Ya. Kita butuh di sini, tapi Tuhan lebih butuh dia di sana untuk menjadi pendoa bagi kita di sini yang masih berjuang, masih bergelut dengan masalah-masalah kita semua di sini. Dan peran ini dalam kacamata iman kita percaya itu lebih penting. Ya, itu yang lebih kita butuhkan daripada hanya kebutuhan seorang ibu untuk ditemani, kebutuhan seorang anak didik untuk dilatih supaya nyanyi mazmurnya enggak lewat seperti kalau baru dinyanyi gitu ya. Lebih lagi penting daripada menjadi mentor anak pemuda Katolik, lebih lagi dibutuhkan daripada hanya menjadi teks liturgi di paroki maupun bagi saya. Kita lebih membutuhkan peran beliau menjadi pendoa bagi kita bersama dengan Tuhan di sana. Makanya ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima itu. Karena itu lebih baik bagi kita menjadi pendoa bagi kita. Ya. Maka malam hari ini dan malam-malam berikutnya, mari kita lakukan doa terus bagi tugas baru beliau menjadi pendoa bagi kita. Agar tugas baru yang telah dianugerahkan Tuhan kepada beliau bagi kita itu dapat paripurna, dapat sempurna terlaksana, dan beliau pun merasa semakin semangat untuk mendoakan kita, bukan karena dosa-dosa kita yang tambah banyak, tapi karena beliau tahu kita sangat membutuhkan doanya bagi kita yang sedang berjuang di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi mari kita terima
mari kita syukuri ya, jangan dihilangin y-nya. Kalau y-nya kan jadinya syukur, jangan disyukurin tapi disyukuri. Kalau syukur itu kata orang Jawa, syukur sirah anda sila, itu kan gak baik ya. Tapi disyukuri. Karena apa? Karena tugas baru yang anugerahkan kepada Mas Bambang. Mas Bambang, gila, dengan damai, dengan sukacita, sama-sama tugas baru yang dianugerahkan Allah kepadamu. Doakan kami, jadilah pendoa bagi kami yang kau tinggalkan di dunia ini, agar kami semakin termotivasi, semakin dikuatkan, semakin disadarkan bahwa kami tidak sendiri di sini. Kami selalu berdoakan, kami selalu diteguhkan dengan doa-doa. Terima kasih Mas Bambang sudah mau melaksanakan tugas baru itu. Semoga pada saatnya nanti kita pun juga akan bertemu kembali bersama-sama menjadi pendoa bagi orang yang masih ada di dalam ini. Karena doa dari Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Kita berdoa untuk saudara kita di Glorious Yohanes Bambang Sukiyarto yang telah meninggal 7 hari yang lalu, dan Bapak Yohanes Jayanto yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dalam berbaptisan, mereka sudah menerima beri hidup kekal. Semoga mereka digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah membuka pintu surga bagi saudara kita di Glorious Yohanes Bambang Sukiyarto dan Bapak Yohanes Jayanto, dan menerima mereka dalam keluarganya yang bahagia. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam cobaan dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadanya. Marilah kita berdoa. Semoga Allah yang telah memanggil saudara kita dari dunia ini menyadarkan kita supaya senantiasa berjaga-jaga dan siap siaga menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit baru, sehingga kita berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Ya Allah kami, selamatkanlah saudara-saudara kami Glorious Yohanes Bambang Sukiyarto dan Yohanes Jayanto, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka. Sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup demi Kristus Tuhan kami. Juga dengan persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan dari halaman 112 nomor 16. Di mana Tuhanku sebentar padamu, roti dan cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku, serta diriku
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang beri kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, terima doa dan persembahan kami pada hari peringatan wafatnya saudara-saudara kami Gregorius Yohanes Bambang Sugiarto dan Yohanes Jayantoro. Semoga mereka Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami, bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujimu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
yang mulia sudah perjamuan yang mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus Rohani. Ingatlah akan hamba-hamba Gregorius Yohanes Bambang Subianto yang terpanggil 7 hari yang lalu, dan Yohanes Jayantoro yang terpanggil 2 tahun yang lalu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan, Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pada Kristus mari kita hidupkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tuhan, saya tak pantas, Tuhan datang padaku, tapi bersabda saja, saya akan sembuh. Ini dari buku halaman 113 nomor 19. Tiga biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Ada suatu ketika kaki murid dibasuhnya. Jika biji tidak mati, tinggal biji. Namun bila ia
Namun bila namun bila suaranya hilang. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Semoga Tuhan melimpahi saudara dengan kasih karunia. Semoga Tuhan memberi saudara damai dan kesejahteraan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari beriman, misa sudah selesai. Lagu berikut dari Alkitab 125 nomor 41. Ya namamu maria, Bunda yang kucinta, aku mendapat surga. Nama itu hidup di bagimu, dan diucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Barulah nama itu
bagiku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Malam, Romo, Diakon, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Romo Rudi, Diakon Haji, Bapak Ibu sekalian, atas perhatian, support doa, dukungan moral maupun material untuk Mas Bambang selama masa hidup sampai akhir hayatnya. Terus Ibu Koleta selalu mendampingi di rumah sakit. Saya begitu terharu dan merasa bersyukur atas cinta yang luar biasa yang umat Ciledug ini sudah berikan untuk kami, khususnya untuk Mas Bambang. Saya sampai sudah nggak bisa lagi berbicara apa-apa selain bersyukur dan mengucap terima kasih yang tak terhingga. Biarlah Tuhan yang membalas semua. Sekali lagi, terima kasih. Ini mungkin ada sekedar makan sedikit, Bapak Ibu. Silahkan di depan sedang menunggu foto. Romo, silahkan. Iya, barangkali karena di dalam panas ya, tapi biar kursi kita keluar. Mari silahkan Bapak. Terima kasih. Oh, Diakon bisa untuk doa makan. Romo, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hari ini kami dapat berkumpul saudara-saudari kami yang telah wafat, dan Kau memberkati kami juga sebagai satu anggota gereja yang terus mendoakan saudara-saudara kami ini dan rahmat perayaan Ekaristi dan lalui hidangan yang telah tersedia. Kiranya Engkau memberkati makanan ini agar menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami, dan juga agar menjadi lepas lelah pada hari ini. Dan juga berkatilah mereka yang telah menyiapkan dan orang-orang yang belum dapatkan rezeki seperti kami di tempat ini. Dimuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.